Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita kembali dipertemukan di majelis ilmu yang mulia, majelis kajian tafsir Al-Quran yang utama, yang semoga dengannya semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga dengannya menjadikan kita lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama tentang tafsir dari surat Al-Qamar, surat yang ke-54, terdiri dari 55 ayat. Surat ini Allah turunkan sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat At-Tariq. Dan ijma' para mufassirin bahwa surat Al-Qamar adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Bahkan surat ini Allah turunkan ketika Nabi masih berada di Makkah. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fase dakwahnya terbagi dua. 13 tahun beliau berada di Makkah dan 10 tahun beliau berdakwah ke Madinah. Dan surat yang mulia ini turun ketika Nabi sedang berada di Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar ketika salat Id, karena surat Qaf ini berisi tentang janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman dan ancaman bagi orang-orang kufar, bagaimana hari kebangkitan, tauhid, kemudian kisah-kisah para nabi, dan banyak perkara-perkara besar yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Umar bin Al-Khattabi sa'ala Aba Waqidil Laythi, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan, "Ma kana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitri." Kata Umar radhiyallahu taala anhu, apa surat yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Idul Adha dan Idul Fitri? Faqala, maka Abu Waqid Al-Laythi mengatakan, kana yaqra'u fihima, Nabi biasa membaca di kedua salat itu Qaf wal Qur'anil Majid waqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Yang pertama adalah beliau membaca surat Qaf, dan di rakaat keduanya beliau membaca surat Al-Qamar. Ini menjadi salah satu dalil bahwa di antara bacaan surat yang dianjurkan untuk dibaca ketika Id selain surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah, maka yang dianjurkan atau yang disunahkan adalah membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar. Dan pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk mentadabburi, mempelajari tafsir dari surat Al-Qamar, sehingga ketika dibacakan surat ini di saat Idul Fitri atau Idul Adha, semoga semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, wan syaqqal qamar, dan terbelahlah bulan menjadi dua bagian. Para ulama telah bersepakat bahwa bulan dulu pernah terbelah
di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan salah satu dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Tidak ada satu nabi pun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat bisa membelah bulan. Yang ada adalah membelah lautan, yang ada adalah batu keluar air dan yang semisalnya. Batu terbelah keluar onta dan yang semisalnya. Akan tapi kemampuan mukjizat untuk membelah bulan hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu orang-orang Makkah saat berada di Mina ketika bulan purnama, mereka minta untuk didatangkan bukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhir pun bulan terbelah menjadi dua bagian. Dan itu terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata beliau, bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina idan falaqal qamaru filqataini. Kata Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mina, maka bulan pun terbelah menjadi dua bagian. Jadi bulan yang bulat itu terbelah menjadi dua bagian. Separuh bagian berada di Bukit Sofa dan separuh bagian yang lainnya berada di Bukit Marwah dengan belahan yang cukup jauh. Dan sampai-sampai kejadian itu diragukan oleh orang-orang Makkah yang meminta tadi. Mereka merasa bahwa mereka tersihir. Tapi dibantah oleh fakta sejarah bahwa belahan di antara belahan bulan itu tampak Goa Hira. Itu gua di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama mendapatkan wahyu sebagai seorang nabi. Sebagaimana dikisahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan. Penduduk Makkah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'arahumul qamara shiqqataini hatta ra'au hira'an bainahuma. Maka terbelahlah bulan menjadi dua bagian, dan di antara pecahan itu, belahan itu, hatta ra'au hira'an bainahuma, kelihatan Goa Hira di antara keduanya. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika berusia 40 tahunan, beliau biasa bertahannuts di Goa Hira. Jadi beliau menyendiri membawa bekal ya, ketika sudah malam hari bawa bekal dari istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau naik ke Goa Hira. Naik kemudian turun di ada goa kecil ya yang bisa dimasuki sekitar 1 sampai 2 orang. Kemudian ada lubang yang bisa kelihatan ke Ka'bah. Jadi lubang itu. Maka posisi Goa Hira itu lurus dengan Ka'bah. Nah, pecahan bulan itu ketika terbelah menjadi dua bagian, maka kelihatan ada Goa Hira di sana. Ini menunjukkan bahwasannya itu adalah kejadian yang nyata. Karena kalaulah itu hanya tipuan mata, hanya tipuan belaka, hanya sihir, maka tidak akan ada kelihatan Goa Hira di antara keduanya. Dan terbelah dengan kondisi yang jauh, satu bagian di atas Bukit Sofa dan satu bagian di atas Bukit Marwah. Kemudian kembali menyatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, insyaqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqataini. Terbelahlah bulan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi dua bagian. Firqatan fawqal jabal
wa firqatan dunahu, satu bagian di atas bukit yaitu bukit Safa, dan satu bagian lagi di atas bukit yang lainnya yaitu bukit Marwah. Ketika seorang sa'i, kita merasakan jarak yang cukup jauh, sejauh itulah dulu belahan bulan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu, ketika bulan terbelah maka beliau mengatakan ishhadu, persaksikanlah oleh kalian bahwa bulan sekarang benar-benar terbelah. Ternyata setelah ditunjukkan bulan terbelah, dan itu permintaan mereka, permintaan orang-orang Makkah, orang-orang kufar, yang mereka minta ketika melihat mukjizat mereka beriman, ternyata tidak. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua, wa iyarau ayatan, ketika mereka melihat tanda kebesaran Allah dengan terbelahnya bulan tadi, yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir, mereka berpaling, mereka tidak percaya, wa yaqulu sihrum mustamir, dan mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus, ini sihir yang kesekian kalinya. Jadi mereka tidak percaya bahwa itu adalah mukjizat. Kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sihir itu sifatnya parsial, tidak bisa menyihir semua orang. Sebagaimana ketika audiensi di masa Fir'aun pada zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, Fir'aun mendatangkan para tukang sihir. Mereka melemparkan tali temali, dilihat oleh para audiens yang melihat ketika itu tali temali tampak seperti ular, padahal bukan ular. Dan selain mereka yang tidak tersihir, maka melihat seperti tali temali biasa. Demikian pula Nabi SAW pernah terkena pengaruh sihir, dan itu hanya parsial. Beliau tersihir seolah-olah telah mendatangi istrinya padahal belum, dan tidak kemana-mana, hanya dalam urusan masalah itu saja. Maka orang Arab tahu, kalaulah ini sihir maka tidak akan bisa menyihir seluruh manusia. Maka sebagian dari mereka menunggu kafilah dagang yang kelihatan berbondong-bondong mereka menuju ke arah Mina. Dan ditanya saat itu, apakah kalian tadi melihat bulan terbelah? Kata kafilah dagang yang datang dari jauh, kata mereka, iya, kami melihat bulan terbelah kemudian kembali menjadi satu. Ini menunjukkan bahwasannya itu benar-benar terbelah secara hakiki, bukan hanya tipuan pandangan mata. Dan banyak sekali dalil-dalil atau data sejarah yang menunjukkan bulan benar-benar terbelah, bukan hanya sekedar tipuan mata saja. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengikuti hawa nafsunya, padahal mereka tahu bahwasannya beliau di atas kebenaran. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap urusan telah ada ketetapannya. Itu bagi orang-orang yang tidak beriman maka diancam dengan neraka, dan bagi orang-orang yang beriman maka dijanjikan bagi mereka surga. Ini mengingatkan kepada kita para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang itu mencari pembenaran maka tidak perlu terlalu dilayani. Karena seandainya ditunjukkan kebenaran, dia akan mencari yang lain, karena dia mencari pembenaran. Tapi kalau seorang mencari kebenaran, maka kita tunjukkan kebenaran. Orang-orang kufar saat itu, mereka mencari sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh Nabi menurut logika mereka, dan Nabi berhasil membelah bulan, dan buktinya mereka tetap tidak beriman. Karena memang bukan berdasarkan keinginan untuk mengikuti kebenaran, tapi mencari pembenaran dari apa yang mereka yakini. Maka ketika seorang muslim misalnya, dia ditanya oleh seseorang, dan kita tahu nih orang tidak mencari kebenaran, maka kita tidak terlalu menyibukkan diri untuk melayaninya. Karena orang-orang yang akan mengikuti hidayah, dia akan beriman, dan orang-orang yang berpaling dari hidayah, meskipun dia tahu kebenaran, dia tetap akan mengingkarinya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Nabi SAW dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah fase di Makkah ya. Fase dakwah pertama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan banyak orang-orang kufar, orang-orang Makkah yang tidak beriman dengan terbelahnya bulan itu. Maka Allah mengatakan, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar.
sesungguhnya telah datang kepada mereka kisah dari rasul-rasul terdahulu yang di dalamnya terdapat ancaman bagi orang-orang yang tidak mengikuti para nabi mereka. Jadi orang-orang Mekah telah dapat banyak berita tentang kisah nabi-nabi terdahulu, dan mereka pun sebagiannya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmatun balighatun fama tughanin nuzur. Itulah hikmah yang sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya. Fama tughanin nuzur, namun peringatan tersebut tidak berguna bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi ketika seorang tahu tapi tidak beriman, maka tidak ada fungsinya, ya, tidak ada manfaatnya peringatan tersebut. Apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatawalla anhum. Berpalinglah engkau dari mereka. Tinggalkanlah mereka orang-orang yang tidak beriman kepadamu. Yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Akan datang satu hari untuk mereka di mana malaikat penyeru akan menyerukan kepada mereka di hari kiamat, yaitu malaikat Israfil alaihissalatu wassalam akan menyerukan kepada mereka pada sesuatu yang mereka tidak menyukainya. Itu akan datang hari hisab, pertanggungjawaban dari sifat mereka yang mendustakan Rasul yang diutus kepada mereka, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Ketika hari kiamat itu, ketika tiupan sangkakala yang kedua itu, maka pandangan mereka tertunduk, mereka keluar dari kubur-kubur mereka. Yakhrujuna minal ajdath, mereka dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka. Ka'annahum jaradum muntashir, mereka seperti belalang yang bertebaran, belalang yang berterbangan. Itu mereka akan berjalan keluar dari kuburan mereka, dibangkitkan, dan mereka akan berjalan tersebar di banyak arah menuju ke mahsyar. Dan saat itu mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan belum dihitan. Karena saking banyaknya jumlah mereka yang keluar dari kubur-kubur mereka hari kebangkitan, maka mereka seperti jaradum muntashir, seperti belalang yang berterbangan karena banyak dan mereka menyebar dari banyak arah, semuanya berjalan menuju ke mahsyar. Muhtiina iladda, mereka datang dengan cepat menuju panggilan ke mahsyar. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir, dan orang-orang kafir akan mengatakan saat itu hadza yaumun asir, ini adalah hari yang sulit, hari yang berat, hari di mana matahari dekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat 1 mil. Di mahsyar tidak ada tempat berteduh kecuali 7 golongan yang dinaungi oleh arsy Allah Subhanahu wa taala. Di mahsyar tidak ada minuman, sedangkan mereka dalam kondisi tidak berpakaian, tersengat cahaya matahari yang luar biasa. Sehingga orang-orang kafir saat itu mengatakan hadza yaumun asir, ini adalah hari yang berat, hari yang sulit bagi mereka. Adapun bagi orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan naungan, mereka akan merasakan hisab dengan mudah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah nabi-nabi terdahulu yang mereka juga mendapatkan tantangan dari kaumnya, mereka menunjukkan mukjizatnya, dan sebagian besar dari mereka didustakan oleh para kaum-kaum mereka. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah beliau telah menunjukkan mukjizat yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya dan didustakan oleh kaumnya, maka ketahuilah sudah banyak nabi-nabi yang sebelumnya yang juga didustakan oleh kaumnya. Sehingga Allah mendatangkan kisah demi kisah para nabi-nabi terdahulu dengan kaum-kaum mereka yang membangkang.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-9, "Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunu wasdujir." Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum orang-orang kafir Mekah itu telah datang Nuh beserta kaumnya. Fakadzabu abdana, dan mereka itu kaum Nuh mendustakan hamba kami, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali Allah utus. Nabi Nuh adalah rasul dengan rekor dakwah terpanjang. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ketika mendakwai kaumnya, maka apa kata mereka? Waqalu, mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, terutama setelah Nabi Nuh membuat perahu besar, mereka mengatakan waqalu majnunu wasdujir. Engkau ini gila wahai Nuh, wasdujir, dan engkau sudah pernah diberikan ancaman. Jadi Nabi Nuh tidak hanya dicela secara lisan, tapi juga diancam secara fisik, diancam akan dibunuh. Sebagaimana Nabi SAW di antara yang menjadikan beliau berhijrah dari Makkah ke Madinah, karena ketika itu di tahun 10 kenabian, 10 tahun setelah beliau berdakwah di Makkah, Khadijah radhiyallahu taala meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, tekanan orang-orang Makkah semakin berani kepada Nabi. Bahkan beliau diancam dengan dibunuh secara beramai-ramai oleh kabilah-kabilah yang ada, sehingga Nabi pun diizinkan untuk hijrah. Dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam juga sama. Ketika beliau mendakwakan dakwah tauhid, ketika beliau mengajak manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dicela dengan kata-kata, tapi diancam wasdujir, diancam akan dibunuh. Sehingga Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengeluarkan doa pamungkasnya yang menghabiskan semua kaum yang ada. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam diancam oleh kaumnya yang Allah sebutkan dalam ayat yang lain di surat Asy-Syu'ara pada ayat yang 116. Wasdujir, ancaman mereka disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya. Dan ini merupakan salah satu contoh tafsiran ayat dengan ayat. Jadi salah satu ayat di surat Al-Qamar ditafsirkan dengan salah satu ayat di surat Asy-Syu'ara pada ayat yang ke-116. Apa ancaman mereka? Ancaman kaum Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi Nuh hanya mengajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, kata Allah, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Kata mereka, kata kaumnya Nabi Nuh, la illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu ini, mengajak manusia agar meninggalkan berhala-berhala yang ada ini, ya Nuh latakunanna, itu ada lam dan nun taukidnya ya, latakunanna, sungguh benar-benar engkau termasuk minal marjumin, termasuk orang-orang yang akan dirajam beramai-ramai. Jadi akan dibunuh dengan cara tragis, dipendam dalam tanah, dilempari batu sampai mati. Ancamannya seperti ini. Dan ini terjadi di Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sehingga didatangkan kisah ini agar Nabi SAW terhibur bahwa sudah ada Nabi yang lebih dulu diancam oleh kaumnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Kemudian ketika Nabi Nuh sudah terdesak sedemikian rupa, bahkan beliau sudah tahu riwayat dari kaumnya yang tidak beriman, maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Fada'a rabbahu, Nabi Nuh berdoa kepada Allah, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku adalah orang yang terkalahkan, aku tidak mampu melawan mereka. Fantasir, maka tolonglah aku ya Allah. Doa yang ringkas, ya Allah, tolonglah aku dari ancaman kaumku. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mengeluarkan doa pamungkasnya ini karena telah turun wahyu kepada beliau bahwa setelah kejadian itu, setelah ancaman besar itu, beliau akan diranjam itu, tidak akan ada lagi orang-orang yang beriman kecuali yang sudah beriman. Sudah tidak ada lagi dari kaumnya yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan
Dalam surat Hud pada ayat yang ke-36, Allah berfirman, wa uhiya ila Nuhin, dan kami telah berikan wahyu kepada Nabi Nuh, annahu lan yu'mina min qaumika, sesungguhnya lan yu'mina, sekali-kali tidak akan ada yang beriman, min qaumika, dari kaummu, illa man qad aman, kecuali orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun, maka janganlah engkau bersedih terhadap apa yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam mendapatkan wahyu bahwa percuma, jadi artinya setelah ini tidak akan ada lagi orang yang beriman kecuali yang sudah kemarin beriman, maka Nabi Nuh pun akhirnya berdoa kepada Allah, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, ya Allah tolonglah aku, sesungguhnya aku adalah orang yang terkalahkan, maka berikanlah pertolongan kepadaku. Maka setelah kejadian itu dikeluarkan doa pamungkas Nabi Nuh itu, fafatahna abwabas samai bima'im munhamir, kami bukakan pintu-pintu langit. Kita tahu langit itu memiliki pintu-pintunya yang dijaga oleh para malaikat. Fafatahna abwabas sama, kami bukakan pintu-pintu langit, bima'im munhamir, dan keluarlah air yang tercurah dengan sangat deras sekali. Hujan yang kita tahu itu adalah rintik-rintik air, sedangkan air yang dikeluarkan di zaman Nabi Nuh adalah seperti air yang dicurahkan, seperti kita nuang air begini. Jadi tidak hanya rintik-rintik, tapi air itu digelontorkan dari langit, dari berbagai pintu-pintunya, sehingga turunlah air dalam jumlah yang sangat besar. Itu yang langitnya. Kemudian di bumi kata Allah, wa fajjarnal arda uyunan, dan kami jadikan bumi itu uyun, mata air. Jadi buminya terbelah, keluarlah mata air. Jadi keluar air itu, faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, sehingga bertemulah antara air yang tercurah dari langit dan air yang terpancar dari bumi, bertemu sehingga menghasilkan gelombang ombak yang setinggi gunung. Jadi bukan 1-2 meter, tapi tingginya sekian kaki, sekian gunung. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bumi yang datar, yang biasa, bahkan tanur, tempat perapian, itu di zaman Nabi Nuh mengeluarkan air. Kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza jaa amruna, ketika telah sampai perintah kami, urusan kami, wa farat tanur, dan tanur, tempat perapian, dapur, api mereka itu sampai mengeluarkan air. Jadi tempat yang paling panas, yang paling kering, itu mengeluarkan air, bagaimana dengan bagian yang lainnya. Dan bertemulah faltaqal ma'u ala amrin qad qudir, bertemulah antara air yang dari langit yang dicurahkan dengan bumi yang terpancar, air yang terpancar dari bumi, sehingga terjadilah atau terbentuklah gelombang sebesar gunung, dan tidak ada orang yang selamat ketika itu kecuali yang naik di atas perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia belaka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur, dan kami angkat Nabi Nuh alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang beriman bersamanya ala dzati alwahin wa dusur, di atas perahu yang terbuat dari lauh itu dari papan-papan, wa dusur, dan paku-paku. Para sahabat dahulu ketika dibacakan ayat ini kepada mereka tentang kejadian kebinasaan, detik-detik kebinasaan kaum Nuh dengan banjir bandangnya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana gambaran ketakwaan Nabi Nuh dengan tawakalnya yang luar biasa. Nabi Nuh harus melewati ombak dengan ombak setinggi gunung. Allah sebutkan dalam surat Hud, wa qala irkabu fiha. Nabi Nuh ketika akan menaiki perahunya, beliau mengatakan bismillahi majreha wa mursaha, dengan menyebut nama Allah
di waktu berlayar dan berlabuhnya. Beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Dan perahu itu, bahtera itu harus membawa mereka fi maujin, di tengah-tengah terpaan ombak, kal jibali, seperti gunung yang sangat tinggi. Jadi perahu itu harus melewati ombak yang sangat luar biasa. Tapi ketakwaan yang ditunjukkan oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam menjadikan beliau selamat dari ombak yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir semua peperangan yang diselenggarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dalam menghadapi musuh-musuhnya, hampir-hampir kekuatan kaum muslimin tidak sebanding dengan kekuatan orang kafir. Ketika perang Badar, 319 pasukan harus berhadapan 1000 pasukan. Secara hitung-hitungan kalau ingin menang, berarti satu orang harus bisa merobohkan 3 musuh. Ketika dia diserang 3 orang, dia harus bisa mengalahkan 3 musuh itu. Tetapi sejarah menyebutkan bahwa kemenangan berada di kaum muslimin yang hanya berjumlah 319 pasukan itu. Kemudian di perang Uhud juga demikian. Demikian pula perang Khandaq. Di Madinah diserang oleh musuh dari berbagai kabilah. Mereka bersatu untuk menguasai jantung kota Madinah. Dan kembali lagi kemenangan di pihak kaum muslimin karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara hitung-hitungan kaum muslimin seharusnya secara hitung-hitungan ya, secara kita lihat kekuatan senjata, tidak pernah kaum muslimin akan mengalahkan Persia dan Romawi. Tidak akan pernah. Karena Persia negara besar, apalagi Romawi negara adidaya raksasa zaman itu, yang sudah terlatih dengan peralatan militer yang canggih di zaman itu. Tapi buktinya dimulai sejak perang Mu'tah tahun 8 Hijriah dan berakhir di perang Yarmuk tahun 13 Hijriah, kaum muslimin berhasil mengalahkan orang-orang Romawi. Demikian pula Persia runtuh di tangan kaum muslimin, yang secara jumlah pasukan tentu tidak berimbang. Tentang alat-alat perang tidak imbang dengan mereka. Tapi keimanan, ketakwaan yang menjadikan mereka dengan izin Allah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali mengingatkan kepada kita di dalam menyebarkan dakwah, kita harus senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi alat-alat dakwah kita sederhana. Bisa jadi majelis kita tidak semegah majelis yang lainnya. Tapi ketika dibangun di atas ketakwaan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui majelis yang kita adakan. Karena kemenangan dalam dakwah bukan dipengaruhi dari banyaknya alat, tapi bagaimana seorang muslim menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad taraknaha ayatan fahal min muddakir." Sesungguhnya kami jadikan kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bersama dengan kaumnya sebagai pelajaran bagi generasi yang setelahnya, bahwa musuh-musuh Allah akan dibinasakan. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Nabi Nuh orang yang terzalimi, Nabi Nuh orang yang dimusuhi, tapi kemenangan ada di beliau karena beliau mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa kana adabi wa nudhur, maka betapa dahsyatnya siksaanku dan ancamanku bagi orang-orang yang tidak beriman kepada para rasul. Ada perbedaan para jamaah rahimani wa rahimakumullah antara siksaan yang Allah turunkan di nabi-nabi yang sebelumnya dengan siksaan yang Allah turunkan di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi yang sebelumnya, artinya selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siksaan itu menimpa semuanya. Rata-rata mereka ketika tertimpa siksaan besar habis ceritanya. Kaumnya Nabi Nuh setelah terkena tufan, banjir besar itu selesai ceritanya. Habis, tinggal orang-orang yang beriman. Mereka membangun kehidupan baru. Demikian pula nanti kaum Ad, kaum Tsamud juga sama. Mereka habis dengan adab yang Allah turunkan.
Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya ada di antara mereka yang melakukan kedurhakaan, yang melakukan pembangkangan, maka siksaan itu hanya parsial untuk sekelompok kaum saja, hanya wilayah-wilayah tertentu saja. Dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan umat Islam ini habis dengan musibah yang diturunkan kepada mereka, wal iyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk direnungkan, bahkan dipahami maknanya. Fahal mim muddakir, maka adakah orang-orang yang mau duduk mentadaburi, mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Rabb semesta alam. Kita tahu ya, di sesama makhluk, bahkan sesama manusia, tidak semua bahasa manusia kita paham. Ada beberapa suku yang mungkin kita tidak tahu bahasa mereka. Mereka berkomunikasi, mereka berbicara, berinteraksi, tapi kita tidak paham. Kita tidak paham. Itu antara manusia dengan manusia. Sesama makhluk pun ada bahasanya. Kita tahu di zaman Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada seekor semut yang memperingatkan teman-temannya agar masuk ke rumah-rumah mereka agar tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman, wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa nginjak semut tersebut. Intinya bahwa semut aja punya bahasa dan kita tidak paham kecuali yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sesama manusia ada bahasa, tidak semua bahasa kita pahami. Sesama makhluk ada bahasa, tidak semua bahasa kita pahami. Bagaimana kiranya dengan Al-Quran? Ini bahasanya Rabb pencipta seluruh jagat raya. Seandainya Allah tidak berikan kekuatan kepada kita untuk memahaminya, maka tidak ada satu manusia pun yang mampu membaca Al-Quran. Andai kata dia mampu membacanya, dia tidak diberikan kemampuan untuk memahaminya, nggak paham maksudnya. Apa kata Abdullah bin Abbas, seorang sahabat pakar tafsir yang wafat tahun 68 Hijriah di Taif? Beliau mengatakan, laula annallaha yassarahu ala lisanil adamiyyin, seandainya Allah tidak mudahkan Al-Quran untuk dibaca oleh lisannya anak-anak Adam, mastata'u ahadun minal khalqi an yatakallam bikalamillah, niscaya tidak ada satu orang pun yang bisa membaca kalamullah. Seandainya Allah tidak mudahkan bagi kita, maka ketika disodorkan Al-Quran kita tidak bisa membacanya. Bagaimana cara membacanya? Seandainya kita diberikan kemampuan membaca, kita tidak paham apa maksudnya, kita tidak paham. Dan ketika Allah sebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafal, untuk dipahami maknanya, bahkan untuk diamalkan dalam kehidupan. Fahal min muddakir, maka siapa di antara kalian yang mau mengambil pelajaran? Kita bisa bayangkan ya, sekali lagi ini Al-Quran adalah kalamullah, yang berbicara adalah Allah Rabb semesta alam, bukan bahasa manusia. Maka seandainya manusia tidak diberikan kemampuan untuk membacanya, untuk memahami isinya, maka betapa tersesatnya manusia. Manusia tidak mendapatkan bimbingan. Apa kata Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas. Sa'id bin Jubair wafat di Kufah tahun 95 Hijriyah. Beliau pernah mengatakan dengan ucapan yang sangat indah, laisa syai'un min kutubillahi yaqra'u kulluhu zahiran illa al-Qur'an. Kata Sa'id bin Jubair, beliau saling bertalaki dengan gurunya Abdullah bin Abbas dalam masalah tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan tidak ada satu kitab pun yang Allah turunkan yuqra'u kulluhu zahiran
yang bisa dibaca semuanya dengan mudah sekali. Allah turunkan Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quranul Karim. Dari semua banyak kitab-kitab itu, maka kitab yang paling mudah untuk dibaca, semua bagiannya, illal Quran, tidak ada kecuali hanya Al-Quranul Karim saja. Dan kita merasakan ketika masih membina sekolahan dulu, mengajarkan anak hafalan lain dengan hafalan bahasa, dengan hafalan Quran lebih mudah mentalakikan Al-Quran. Mudah untuk anak kecil itu. Anak kecil mudah menghafalnya, mudah mengertinya, dan mudah untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Sehingga dari sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata para ulama tafsir, di antara yang disebutkan dalam kitab At-Tafsirul Muyassar tentang ayat walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ayat ini akan terulang 4 kali nanti. Setelah Allah menyebutkan kisah akan terulang lagi, maka ini menunjukkan motivasi untuk banyak membaca, mempelajari, dan mengajarkan Al-Quran. Sudah ada nih? Taib. Ana bacakan satu hadis saja sebagai penutup sesi pertama ini, sehingga barang siapa yang meluangkan waktu untuk duduk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka dia menjadi manusia yang terbaik. Kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar tafsir Al-Quran dan mengamalkan dalam kehidupan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Sebelum kita masuk di kisah yang kedua, yaitu kisah kaum 'Ad yang juga mendustakan nabinya, Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka kita mengambil satu ibrah, satu pelajaran besar dari kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bersama kaumnya, yang mana ketika itu tidak ada manusia yang selamat dengan tufan, dengan badai besar, dengan banjir raksasa itu, kecuali orang-orang yang berada di bahteranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka kalaulah kita menarik dalam konteks zaman kita sekarang, tidak akan ada orang yang selamat dari badai syubhat dan banjir syahwat yang menimpa manusia di akhir zaman ini, kecuali orang-orang yang naik di atas bahtera majelis keilmuan. Di majelis ilmulah seorang dimotivasi untuk melakukan kebaikan dan diingatkan agar menjauhi berbagai dosa dan keburukan. Majelis ilmu adalah majelis penyelamat dari berbagai macam syubhat dan syahwat. Sebagaimana majelisnya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, beliau seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 110 Hijriyah. Beliau membuka majelis keilmuan di zamannya dengan keilmuan yang luar biasa, dan tidaklah ada orang yang mendatangkan permasalahan kecuali Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri memberikan solusinya. Sampai-sampai dikisahkan ada orang yang datang mengeluhkan tentang kekeringan yang menimpa dirinya, tentang kondisi istrinya yang belum juga hamil, tentang paceklik yang berkepanjangan. Maka semuanya diperintahkan oleh Al-Hasan Al-Basri dengan istaghfirillah, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selesai urusan mereka. Intinya bahwa yang menjadikan mereka selamat dari berbagai macam permasalahan, terutama dalam urusan agama, adalah majelis ilmu yang mulia. Kita tahu di zaman Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri pula muncullah satu sekte menyimpang dalam Islam, yaitu Mu'tazilah, yaitu yang dipimpin oleh Wasil bin Atha. Mu'tazilah ini muncul karena Wasil bin Atha keluar dari majelisnya Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri. Dia tidak mau bermajelis dengan para ulama. Dia membuat
majelis sendiri, bahkan dia mengeluarkan fatwa yang menyeleneh, yang berbeda dengan yang diyakini oleh ulama-ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Terutama yang terkenal ketika itu adalah tentang fatwa posisi pelaku dosa besar yang meninggal dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasil bin Atha mengeluarkan pendapatnya, mereka manzilah baina manzilatain. Mereka berada di antara dua tempat, di antara surga dan neraka. Dan pendapat ini pendapat yang nyeleneh, pendapat yang asing yang tidak dikenal oleh ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Sedangkan Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwa pelaku dosa besar itu tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar yang meninggal dunia dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah akan mengadabnya karena dosanya, maka Allah mengadab dengan keadilannya. Dan kalau Allah mengampuninya, maka Allah mengampuni dengan rahmatnya. Sehingga kita temukan banyak nas-nas dalil. Ada pezina yang masuk surga, ada seorang yang membunuh 100 orang masuk surga, ada orang yang membakar, yang minta jenazahnya dibakar masuk ke dalam surga. Kenapa semua masukkan ke dalam surga? Jawabannya karena mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa tidak ada cara selamat dari berbagai macam syubhat dan gelombang syahwat kecuali hadir di majelis-majelis keilmuan. Apa kata salah satu muridnya Hasan Al-Basri ketika dia keluar dari Basrah, dari Irak? Dia keluar dari daerahnya, kemudian bertemu dengan seseorang, ditanya, min aina anta, oleh orang lain ya. Kemudian dikatakan, ana rajulun min ahli Basrah. Aku ini aslinya dari Basrah, dari Irak. Dan kebetulan waktu itu nama Hasan Al-Basri sudah cukup mencuat, juga sudah terkenal, beliau sebagai ulama besar di zamannya, seorang tokoh tabi'in di Basrah. Maka orang ini tanya, apakah engkau kenal dengan Hasan Al-Basri, seorang tabi'in besar itu? Kata muridnya, iya, aku bermajelis dengan beliau. Kemudian orang ini kembali tanya, ceritakan kepada aku tentang gambaran majelisnya Hasan Al-Basri, majelis ilmunya Hasan Al-Basri. Kata muridnya, Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar yang tidaklah beliau memerintahkan dalam kebaikan kecuali beliau orang yang pertama kali melakukannya. Dan beliau adalah seorang ulama besar yang ketika melarang dari sebuah keburukan, maka beliau orang yang pertama kali meninggalkannya. Kemudian disebutkan sederetan kebaikan Hasan Al-Basri, sampai orang yang di hadapannya mengatakan, hasbuka hasbuka hasbuka, kaifa yudillu qaumun hadza fihim. Cukup, cukup, cukup. Bagaimana mungkin satu kaum akan tersesat kalau ada majelis Hasan Al-Basri di tengah-tengah mereka. Jadi cukuplah kehadiran majelis ilmunya Al-Hasan Al-Basri menyelamatkan masyarakat dari penyimpangan yang ada. Datang Hasan Al-Basri, maka semua syubhat terpatahkan. Dan orang-orang yang tersesat adalah orang yang keluar dari majelisnya Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan Hasan Al-Basri salah satu di antara 4 ulama yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menjadi seorang yang sempurna dalam ilmu dan amalannya. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Maka di zaman kita, ketika banyak syubhat itu muncul, syahwat itu berada di mana-mana, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, apalagi majelis kajian tafsir Al-Quran. Karena manusia yang terbaik, kata Nabi SAW, adalah yang meluangkan waktu untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian kita masuk di kisah yang kedua. Masih ada waktu nggak ini? Masih ya, kita tambahkan sedikit ya. Tapi kisah yang kedua itu kisah kaum Ad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabat Adun fakaifa kana adzabi wa nuzur. Kaum Ad telah mendustakan nabi mereka, yaitu Nabi Hud. Fakaifa kana adzabi wa nuzur, maka betapa dahsyatnya siksaanku dan ancamanku kepada mereka. Kaum Ad adalah kaum kedua yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad disebut oleh Allah dalam surat An-Najm Adanil Ula, kaum Ad yang pertama. Karena nanti Ad yang kedua adalah kaum Tsamud. Kaum Ad adalah sebuah kaum yang kuat
perkasa secara fisiknya, mereka punya rumah yang menjulang tinggi, bangunan-bangunan besar yang tidak pernah dibangun oleh manusia lain di zaman itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apakah kalian tahu apa yang telah Allah lakukan kepada kaum Ad? Irama dzatil imad, kaum Iram yang memiliki imad, bangunan-bangunan menjulang tinggi, bangunan pencakar langit di zaman itu. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang ketika itu tidak ditemukan bangunan mithluha seperti bangunan mereka fil bilad, di negeri manapun. Jadi kalau kita hidup di zaman itu, keliling dunia dimanapun tidak ada bangunan semegah dan setinggi bangunannya orang-orang kaum Ad ini. Itu kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dan mereka banyak melakukan penyimpangan. Di antaranya mereka melakukan kesyirikan, mereka mendustakan Nabi Hud alaihi salatu wassalam, dan mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Inna arsalna alaihim rihan sarsara fi yaumin nahsim mustamir. Dan kami hembuskan kepada mereka angin sarsara. Angin sarsara adalah angin dabur, yaitu angin yang sangat dingin dan tiupannya itu berisik. Jadi suara putarannya itu berisik sekali. Kapan ditimpakan kepada mereka? Fi yaumin nahas, pada hari naas mereka, mustamir, yang terus menerus. Dikatakan mustamir karena dua alasan ya. Yang pertama, karena angin itu tidak hanya berhembus hitungan jam, tapi berhembus selama 7 malam 8 hari. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sab'a layalin, jadi 7 malam dan juga 8 hari. Jadi terus berputar. Dikatakan mustamir karena angin itu berhari-hari, bahkan bisa dikatakan sepekan lah. Angin itu terus berputar di negeri mereka. Dan dikatakan mustamir karena itu awal adab untuk mereka, dan mereka akan diadab di alam kuburnya, mereka akan diadab di padang mahsyar, dan mereka akan diadab dalam neraka. Sehingga mustamir itu adab yang terus menerus sampai mereka masuk ke dalam neraka. Para ulama-ulama tafsir, mayoritas dari mereka mengatakan yauman nahas, hari naas. Kata para ulama tafsir ya, kata mereka adalah terjadi fi yaumi arbi'a yaumi arbi'a fi akhir syahr. Terjadi di hari Rabu akhir bulan. Hampir kebanyakan ulama tafsir menyebutkan seperti ini. Tapi ini tidak berdasarkan dalil. Sehingga tidak boleh seorang muslim meyakini ada hari naas, hari kesialan, apalagi sampai menentukan di hari Rabu di akhir bulan. Kenapa? Karena keyakinan adanya hari naas, hari sial, itu adalah keyakinan dari orang-orang Majusi. Mereka punya keyakinan hari keberuntungan, hari bahagia, dan mereka punya keyakinan ada hari sial. Dan ini dibantah dalam Islam. Tidak ada hari sial dalam Islam, semua hari bagus. Karena kalau kita lihat hari naasnya kaum Ad, hari binasanya kaum Ad adalah hari kemenangannya Nabi Hud, karena musuhnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada hari kesialan. Hari kesialan hanyalah untuk orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas kedurhakaan mereka. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazun nakhlim munqair. Mereka bergelimpangan seakan-akan pohon kurma yang tumbang. Jadi mereka diangkat dengan angin itu sampai tidak kelihatan, diputar dengan angin yang dingin sehingga kaku, kemudian dihempaskan ke bumi dengan kepala di bawah sehingga mereka patah seperti pohon kurma yang tumbang. Jadi pohon kurma yang patah karena kaku, dan juga mereka mati dengan diputar angin yang luar biasa tadi. Wal iyadu billah. Fa kaifa kana adzabi wa nudur, maka betapa dahsyatnya siksaanku dan ancamanku kepada orang-orang yang mendustakan para rasul.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengatakan yang kedua kalinya, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an dalam membacanya, menghafalnya, memahaminya, fahal min muddakir. Allah kembali tanya, apakah ada orang yang mau mengambil pelajaran? Muddakir itu aslinya adalah mutadzakir, aslinya begitu, asli kalimatnya mutadzakir, karena ada kalimat yang mirip, huruf yang mirip dzal ya, sehingga di dal dan ta gitu ya, mutadzakir, maka digabungkan menjadi dal, muddakir gitu, biar mudah membacanya. Jadi apakah ada orang-orang yang meluangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran? Ini kembali mengingatkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk istiqomah belajar tafsir Al-Quran, karena disinilah kunci kemenangan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam membacanya, dalam mempelajarinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.